Nah sekarang saya mencoba untuk melihat pembuatan dari jalur mini. Jadi bener-bener ternyata susah banget, memakan waktu sekitar 2 minggu itu paling cepat untuk proses pembentukan menjadi jalur. Belum lagi itu dari proses pengambilan pohon, pengambilan kayunya, itu memakan waktu berbulan-bulan. Dan hebatnya masyarakat di sini membuat jalur tidak memakai sketsa, jadi apa yang ada di imajinasi langsung dipraktekkan. Dalam kurun waktu 4 tahun, setiap desa hanya diperbolehkan membuat 1 jalur. Tujuannya untuk menjaga hutan agar tidak banyak kayu yang ditebang. Oh sih ya dia kayunya. Wah, coba Bapak lagi. Ini sebenarnya jalurnya sudah hampir 80% jadi, hanya sekarang bagian terakhirnya yaitu merapihkan bagian sisi-sisinya untuk nanti dijadikan tempat duduk. Di bagian kiri dan kanan kayunya itu nggak sama besarnya, itu bisa mempengaruhi keseimbangan dari jalur itu sendiri. Nih, jadi kalau misalnya posisi pohon kiri kanan sudah serata, nanti akan ada kayu melintang, terus nanti jalurnya ini akan diangkat ke atas, dan sebelum diangkat itu kita harus memasang kayu. Kalau ini namanya apa, Bang? Ini? Kalau namanya penumpu. Nah, ini dipasang seperti ini nanti. Ini fungsinya supaya nanti kita memudahkan untuk proses ngangkat. Galangan sudah siap, saatnya jalur diangkat. Ini karena jalurnya kurang lebih panjangnya sekitar 20 meter, jadi kita butuh tenaga banyak juga, dan di sini sudah berkumpul abang-abang pemuda-pemudi. Nah kita mau mengangkat jalurnya rame-rame, tapi sebelum mengangkat kita ada doa-doa dulu. Jalur ini milik warga desa Kototalu. Doa dipanjatkan dengan harapan jalur ini membawa kebaikan buat bersama. Pembacaan doa dilakukan oleh orang yang dituakan di desa. Oke, lama-lama. Wah. Kita belakang. Ini setelah kayunya sudah dipasang untuk penyangganya, kemudian ini jalurnya siap untuk kita taruh lagi. Oh, jadi nanti pas diang yang digerakin itu ini. Iya. Oh, yang hanya bergerak bagian. Ini yang bergerak. Oh, yang bergerak tuh hanya bagian tengah. Nah, ini berbeda dengan tiang atau kayu yang ada di depan dan juga di belakang. Kalau tiang di depan dan belakang itu memang dibuatnya dia permanen. Tapi kalau di tengah ini dibuatnya memang sengaja seperti ini, kayunya disambungin pakai tali supaya nanti ketika ini diangkat, jalurnya ikut terangkat juga. Jadi diaturnya posisinya mulai dari tengah ya. Ternyata harus diposisikan terbalik seperti ini ketika nanti didiam, jadi lebih mudah, dan juga nanti akan dipasang kayu ya di sini. Akan dipasang kayu di sini supaya nanti mempermudah proses mendiang. Jadi nanti gampang untuk melebarkan jalurnya. Oke. Biar ikut ya. Ini proses selanjutnya setelah sudah dipasangkan kayu atau masaknya di lubang-lubang yang memang sudah ditentukan. Pasak berfungsi untuk menutup lubang. Lubang ini sengaja dibuat agar perahu tidak mudah retak sekaligus menjadi saluran pembuangan air hujan.
kita proses pembakarannya menggunakan serabut kelapa supaya nanti ketika dibakar apinya stabil dan juga lebih mudah untuk proses pembakarannya. Habis asap. Wah, lumayan banyak asapnya. Awas. Nah, ini proses untuk mendiangnya sudah dimulai. Jadi biasanya kalau untuk jalur mini itu memakan waktu sekitar 3 sampai 4 jam tergantung api. Dan kita hanya butuh sebenarnya asapnya dan juga panas dari uap bakarannya ini ya Pak ya. Iya betul. Buka. Kayu diasapi untuk merapatkan pori-pori kayu, sehingga jalur kuat dan tidak mudah pecah. Asap juga berfungsi melenturkan kayu, sehingga mudah dilebarkan. Nih. Kalau misalnya kita telat untuk menjaga apinya, ini yang akan terjadi. Jalurnya akan terbakar, karena apinya terlalu besar. Untung, bisa dimatiin. Ini semua panik. Jika jalur terbakar, akan dianggap gagal dan harus diulang dari awal dengan kayu yang baru. Ini proses pengembangannya sudah dimulai. Jadi ini adalah proses untuk melebarkan sisi-sisi dari jalurnya. Kita menggunakan kalau di sini kayu yang dibuat seperti penjepit, disebutnya memang penjepit di sini, dan juga proses ini berlangsungnya lebih lama daripada mendiangnya, itu sekitar membutuhkan waktu 1 hari yang penuh sampai jalurnya dingin. Perlombaan adu cepat perahu panjang juga terdapat di sisi lain Pulau Sumatera. Tepatnya di Desa Tambunan, Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Ada satu permainan tradisional yang sampai sekarang menjadi tradisi untuk masyarakat di sini, namanya Solu Bolon. Dan saya baru pertama kali lihat perahu sampan yang sepanjang ini. Jadi nggak heran, yang dayungnya pun banyak banget udah pada siap. Saya juga mau ikutan di paling depan sana. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Abang, saya mau naik. Inilah perlombaan perahu khas Batak yang menjadi kebanggaan masyarakat Toba Samosir, Sumatera Utara. Sampan yang digunakan cukup panjang, namun tidak lebih panjang dari perahu yang digunakan untuk pacu jalur. Nah ini kalau perahu Solu Bolon di depannya biasanya disediakan gendang. Itu biasanya untuk menyemangati yang dayung, dan yang dayungnya pun biasanya kapasitasnya bisa 30 orang. Satu sampan Solu Bolon mampu menampung hingga 30 orang yang duduk berbaris di kedua sisinya. Peraturan balap Solu Bolon cukup sederhana. Peserta yang lebih dulu mencapai titik finish menjadi pemenangnya. Lintasan balapnya mencapai 2 km. Sehingga cukup menguras tenaga para pendayung. Tengah jalan udah pegal.
Perahu Solu Bolon dibagi menjadi 3 bagian untuk pemain dengan tugas yang berbeda-beda. Bagian depan perahu khusus untuk penabuh alat musik gondang khas Batak. Suara yang dihasilkan ditujukan untuk membakar semangat para peserta. Di bagian tengah merupakan tempat bagi para pendayung. Sementara di bagian belakang perahu khusus untuk juru kemudi yang mengarahkan dayung panjang. Iya, cara dayungnya itu kita harus barengan kayak gini tuh. Kalau misalnya kita beda arah akan tuh nanti mentok sama yang lain. Takut patah, jadinya harus hati-hati. Semangat! Pada awalnya, perahu panjang digunakan masyarakat sebagai alat transportasi dan mengangkut berbagai jenis barang. Namun seiring perkembangan, perahu Solu Bolon berkembang menjadi tradisi adu cepat yang biasa digelar warga Samosir. Ini jarak untuk ke garis finish sekitar 100 meter lagi. Tapi saya belum tahu siapa yang bakal menang karena ini perahunya hampir sejajar tuh sama yang lawan. Aduh. Ayo cepet. Tim saya kalah, tapi nggak apa-apa lah, bedanya beda tipis. Mau menang, mau kalah, yang penting ini adalah hiburan dan juga olahraga karena tangan saya jadi keras nih sekarang. Makasih ya bapak-bapak, ibu-ibu. Seru banget, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo bapak, istirahat dulu. Ke sana. Awas, kamu didorong. Awas, ada kayu. Ada berat. Aduh. Berat banget. Toba adalah danau terbesar di Asia Tenggara. Jarak dari satu sisi ke tepian lainnya cukup jauh. Begitu ada perlombaan, tidak jarang perahu harus diangkut terlebih dahulu untuk mencapai tempat adu balap di bagian pesisir lain danau vulkanik ini. Karena curah hujan yang tinggi, kalau misalnya digotong sama airnya kan perahunya takutnya patah. Jadi harus dikeluarin dulu setengah baru dikebalikin supaya airnya keluar baru diangkat deh. Awas kaki. Tradisi perlombaan Solu Bolon dilakukan setiap 1 tahun sekali. Saat perahu tidak digunakan, pemilik Solu Bolon akan menyimpannya jauh dari pesisir. Belum. Awal mulanya, perahu Solu Bolon terbuat dari jenis kayu ungil yang memiliki kekuatan dan daya tahan terhadap segala macam jenis cuaca. Ketika pohon ungil semakin sulit didapat, bahan pembuatan Solu Bolon sekarang diganti dengan serat fiber. Tidak heran, perahu yang kami pikul menjadi sangat berat. Ngeluarin si perahu ke truk ini cukup sulit dan ada teknik-tekniknya. Kalau misalnya nggak kerja sama seperti ini, ya nggak kebayang deh kayak apa. Alhamdulillah satu perahu udah, sekarang kloter kedua. Tuh masih menunggu di sana. Untuk mengangkat satu perahu Solu Bolon, minimal membutuhkan 15 orang dewasa.
lumayan terkuras tenaga karena ini beratnya nggak main-main, ini cukup berat banget. Dan habis ini kita mau langsung ke pesisir, itu perjalanan sekitar 1 jam. Papa, aku mau naik gimana? Beban satu perahu Solu Bolon bisa mencapai 1 ton. Sehingga untuk membawa 2 sampan panjang seperti ini, kami membutuhkan mobil truk pengangkut kayu. Pegangan, Bapak! Perjalanan udah mau sampai sekitar 10 menit lagi di depan sana. Cuma deg-degannya dari awal sampai akhir nggak selesai-selesai karena takut, ngeri, suka ngerem mendadak. Kalau kita nggak pegangan bahaya, jadi harus hati-hati. Ini berisik banget. Ini kita kiri kanan rumah nih pada bangun yang tidur. Perjalanan sampai juga di pesisir. Aduh, lega hati saya. Aman sampai sini, sampai tujuan, alhamdulillah. Nah, tugas kedua adalah nurunin perahu. Itu PR lagi tuh. Antusias masyarakat Desa Tambunan untuk mengikuti tradisi khas pesisir Toba ini sangat terasa. Mereka bahkan ikut membantu menurunkan perahu. Apapun yang dilakukan dengan kerjasama pasti berjalan dengan baik. Aduh. Capek.